Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama saya Rosita Cahya Amirul. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu ya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen sering kita temui di media cetak maupun media sosial. Jadi kalian semua wajib tahu nih, apa sih cerpen itu? Yuk langsung ke pembahasannya. Di dalam KBBI, cerita pendek adalah kisahan pendek yang dituliskan kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Nah, mengapa disebut cerita pendek? Yang pertama, kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, beralur tunggal atau lurus. Yang ketiga, tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Yang keempat, dapat selesai dibaca sekali duduk. Dan yang kelima, memuat cerita kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang dimuat dalam cerpen yaitu yang pertama, nilai moral, yang kedua, nilai sosial, yang ketiga, nilai agama, yang keempat, nilai budaya, dan yang kelima, nilai pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dalam cerpen itu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan ungkapan, yang terakhir amanat. Kemudian unsur ekstrinsik dalam cerpen, yang pertama, latar belakang penulis, yang kedua, latar belakang masyarakat, dan yang ketiga, nilai atau pandangan hidup. Macam-macam unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerpen. Yang keenam, gaya bahasa dan ungkapan. Gaya bahasa dan ungkapan adalah cara seorang pengarang menguraikan cerpen dengan pemilihan kata yang bersifat imajinatif. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerpen. Selanjutnya, macam-macam unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang penulis, meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, nilai atau pandangan hidup. Nilai atau pandangan hidup adalah nilai-nilai yang melekat di lingkungan sekitar pengarang yang mempengaruhi dalam menulis cerpen. Selanjutnya, struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah awal cerita dimulai. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah latar cerita yang digambarkan. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah diceritakannya urutan kejadian. Yang keempat, evolusi. Evolusi adalah dikenalkannya konflik hingga klimaks konflik. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, menggunakan kalimat lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu.
Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang kelima, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat. Selanjutnya, mari kita coba analisis unsur-unsur pembangun cerpen, struktur cerpen, dan kaidah kebahasaan cerpen tersebut dalam kutipan cerpen yang berjudul Bingkisan Lebaran karya Sapadi Djoko Damono. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Jika kalian masih ada pertanyaan yang belum jelas, tanyakan di kolom komentar ya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat di kehidupan kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.